Halo Sobat Lover, bertemu lagi dengan kisah seru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita menarik di mana sang kekasih yang hampir kandas di tengah jalan, di balik jeruji besi menahan rindu kekasihnya yang diambil orang. Film ini berjudul World's Famous Lover. World's Famous Lover adalah film India Telugu yang dirilis pada tahun 2020. Yang diperankan oleh Devi Rakonda Vijay Sai sebagai Gautam dan Shashi Khanna sebagai Yamini. Film ini mengisahkan tentang amalgamasi empat cinta yang berbeda. Di film ini ada tiga hal yang fenomenal dalam satu hubungan, yaitu berkompromi, berkorban, serta sebuah keajaiban yang dialami seorang pemuda desa yang bernama Gautam yang jatuh cinta terhadap seorang anak pengusaha kaya raya yang hampir kandas di tengah jalan. Yang mana wanita itu rela menunggunya selama dia di penjara, dan Srinu berkompromi dengan Suparna yang keluarganya hampir hancur, dan Gautam dengan Ija, di mana salah satunya berkorban demi cinta. Di awal film diperlihatkan seorang pria masuk penjara karena kasus pemukulan. Pria ini bernama Gautam. Dia punya mimpi ingin menjadi penulis terkenal. Menurutnya, manusia hidup di muka bumi adalah sebuah kisah mimpi, termasuk juga kisah mimpi dirinya. Sebelum Gautam masuk penjara, dia tinggal di sebuah rumah di Hyderabad bersama pacarnya bernama Yamini. Dia adalah anak seorang pengusaha kaya raya. Mereka tinggal di satu rumah meski belum ada ikatan pernikahan. Yamini sangat mencintai Gautam dan mengurusnya layaknya suami istri yang sudah menikah. Yamini selalu mendukung Gautam, termasuk keinginannya menjadi penulis. Namun sudah hampir 2 tahun tinggal bersama, Yamini mulai muak dengan rutinitas Gautam. Yamini melihat Gautam tak pernah berubah dengan sikap pemalasnya, dan tidak ada sedikit nampak usaha Gautam mengejar mimpinya menjadi seorang penulis. Pada suatu hari, Yamini menyampaikan perasaannya kepada Gautam, dan dia mengatakan, "Aku seorang manusia, selain punya kehidupan juga punya hati. Tetapi kamu telah menghancurkannya. Kamu telah membunuhku dan jiwaku." Yamini juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan lagi rasa sakit yang dialaminya. Yamini mengatakan kepada Gautam, cinta adalah kompromi dan juga pengorbanan yang di dalamnya ada keajaiban. Namun, Gautam tidak memahami hal itu. Yamini meminta putus dan meninggalkan Gautam sendiri. Mendengar kata putus dari Yamini, hati Gautam hancur. Dia mencoba merayu Yamini agar tidak meninggalnya. Namun Yamini sudah kecewa dan sakit hati dengan Gautam. Tak menghiraunya lagi, dia tetap pergi meninggalkan Gautam. Gautam frustasi dan mengejar Yamini, namun Yamini tetap pergi meninggalkan Gautam. Setelah Yamini lekas pergi, Gautam melamun, mengenang masa lalunya bersama Yamini, di mana awal pertemuan Gautam dengan Yamini. Awal pertemuan Gautam dengan Yamini, pada saat itu Yamini menanyakan alamat kepada Gautam karena GPS pada HP-nya tidak menunjukkan arah yang akurat. Gautam pun bersedia membantu Yamini dan masuk ke mobilnya menjadi sebagai navigator. Obrolan pun menjadi kaku di antara mereka, akhirnya sampai ke tempat tujuan. Yamini pun meminta Gautam memarkir mobilnya karena Yamini merasa bahwa dia sudah terlambat datang acara. Tak lama berselang, datang seorang pria menghampiri Gautam dan menghalanginya. Dia bertanya, ada hubungan apa dengan Yamini? Di sini Gautam mencoba menghindari dari pria tersebut. Namun seketika pria itu memukul Gautam. Gautam masih juga mencoba tidak menghiraukannya. Tetapi pria ini masih suka mengganggunya, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Bahkan teman si pria itu juga ikut memukul Gautam, sehingga Gautam dengan mudah mengatasi mereka. Dan dia pun berlari menuju masuk ke acara tersebut, dan terlihat Yamini sedang menari. Kembali ke Gautam, dia terlihat kecewa dan marah dan menghancurkan beberapa barang di rumahnya. Sedangkan Yamini datang ke rumah ayahnya dan menceritakan apa yang sedang terjadi pada dirinya dengan Gautam. Di sisi yang berbeda, Gautam yang masih terlihat marah berniat untuk membuktikan kepada Yamini bahwa dirinya mulai mencoba menulis. Namun dengan mood yang tidak begitu baik, Gautam belum bisa menuangkan kata-kata dalam lembar kosongnya. Hingga Gautam kembali merenung masa lalunya. Di saat Yamini berada di kampus di mana dia belajar, Gautam sangat terkejut. Dia juga berada di sekolah yang sama. Bahkan mereka berada di kelas yang sama, dan disinilah awal kedekatan mereka terjadi. Mereka saling memberitahu nama masing-masing.
Kembali ke Utama, Gautam masih berusaha untuk menulis, hingga dia pun melihat sebuah surat kabar yang diberitakan seorang pekerja tambang di kota Yolandu tewas karena kecelakaan. Dan istrinya menangis histeris. Dan Gautam pun menyudut surat kabar itu kepada foto Yamini. Dan dia berkata, bagaimana perasaan seseorang yang ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya? Begitulah perasaan Gautam sekarang terhadap Yamini. Dan dia berkata, kenapa hidup di Hyderabad dan ditakdirkan bertemu dengan Yamini? Setelah menyebutkan kata itu, disitulah ide Gautam mulai cerah dengan menyudut pasangan cinta pekerja tambang dengan perihal dirinya dengan Yamini. Dia pun langsung mulai membuat ceritanya, di mana tempat yang berada di kota Yolandu. Terlihat seorang pria bernama Srinu yang terbangun dari tidurnya. Kemudian dia duduk dan memanggil istrinya yang bernama Suparna untuk membuatkannya teh. Tanpa sengaja teh terjatuh di kaki Srinu. Karena kesalahan yang tanpa sengaja dibuat Suparna, di sini terlihat bahwa Suparna selalu mendapat cacian dari suami. Bahkan sebelum Srinu berangkat kerja, dia terlebih dahulu memaki ayahnya dan melontarkan banyak keluhan, yang mana sang ayah telah menjerumuskan dirinya untuk bekerja di tambang batu bara. Padahal dia berpendidikan tinggi, tidak selayaknya dia bekerja di situ. Apalagi dia dinikahkan dengan Suparna yang tidak berpendidikan. Di saat Srinu sudah berada di luar, terlihatlah para pekerja tambang yang berbondong-bondong menghampirinya Srinu untuk memberikan sebuah kabar bahwa hari itu adalah hari keputusan pemilihan ketua serikat pertambangan dan meminta kepada Srinu agar ia segera datang ke tempat kerjanya. Saat Srinu berangkat, istrinya menyapa untuk berhati-hati dalam pekerjaannya. Tetapi Srinu malah membalas dengan tidak begitu baik. Hal itu membuat Suparna menjadi sedih. Lanjut cerita, ketika berada di pertambangan, Srinu yang menjadi kandidat dari ketua serikat dihampiri rivalnya bernama Patnaik untuk memperingatkan dirinya bahwa pemilihan tersebut belum selesai dan berkata kepada Srinu menyudahi mimpinya untuk menang dalam pemilihan tersebut. Tetapi Srinu memperingatkan Patnaik jika masa jabatan dia selama 10 tahun akan runtuh, di mana para pekerja sudah jenuh dengan kepemimpinan Patnaik, dan mayoritas pekerja di sana telah menunjukkan Srinu sebagai ketua serikat selanjutnya. Dan perkataan Srinu pun menjadi kenyataan, bahwa dia terpilih sebagai ketua serikat pertambangan dan membuat Patnaik menjadi jengkel dan ia pun pergi. Pada hari berikutnya, Srinu dipanggil manajernya untuk diperkenalkan dengan seorang pekerja kesejahteraan bernama Smita. Srinu pun kagum melihat sosok perempuan cantik yang berdiri di depannya. Berawal dari pekerjaannya, Srinu dengan Smita semakin hari semakin dekat. Mereka berjalan bersama untuk mengawasi pertambangan tersebut. Pada hari esoknya, Smita menghampiri Srinu yang sedang berada di sebuah kantin. Bahkan dia memberikan bekal makanannya kepada Srinu dengan menyuapinya. Melihat hal itu, teman-teman memanasi Patnaik akan hal Srinu menjadi ketua serikat. Patnaik pun marah dan meminta temannya untuk diam. Ketika Srinu mendapat perhatian lagi dari Smita, temannya kembali memanasi Patnaik sehingga dia pun bertambah marah. Pada lain waktu, Srinu mendapatkan keluhan dari guru yang mana anaknya tidak berhasil dalam hal studinya. Hal itu membuat Srinu merasa kecewa. Bahkan dia mengatakan bahwa anak ini tidak mempunyai pendidikan dalam darahnya karena gen yang diberikan oleh istrinya. Pada lain waktu, ketika Srinu berada di tempat kerjanya, Smita mendadakinya dan memintanya Srinu mengantarkannya ke pusat belanjaan. Di sisi yang lain, Suparna pergi menjemput anaknya yang pulang dari sekolah. Smita bermaksud membelikan Srinu pakaian dan memakaikannya, dan terlihat dirinya sangat tampan, dan Smita pun merasa tertarik dengan Srinu. Ketika berada di luar, Suparna tanpa sengaja melihat keberadaan Srinu yang pergi bersama Smita. Suparna merasa betapa sakit hatinya saat suaminya diambil orang. Saat dirinya berada di rumah, Srinu mempertanyakan istrinya kenapa diam saat dirinya pulang. Namun Suparna memberikan alasan bahwa dirinya merasa sakit di kepala. Lalu Srinu masuk kamar dan menghidupkan lampu, sehingga cahaya pun mengenai Suparna. Tetapi Srinu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mematikan lampunya sehingga Suparna mau membukakan bingkisan yang dia bawa. Akhirnya Suparna membukakan bingkisan tersebut dan terlihat sari yang dia beli. Suparna pun merasa terharu atas perhatian suaminya. Keesokan harinya, Suparna memakai sari yang dibelikan Srinu, tetapi dia merasa ngantuk dan tidak mau menghiraukan Suparna.
Dengan sikap nakalnya, Suparna pun bertanya masakan apa yang akan dia masak kepada Srinu pada hari itu. Srinu meminta Suparna untuk bertanya apa kesukaan ayahnya, dan Suparna pun memasak sup kepada mertuanya. Tak lama kemudian, Srinu mendapat telepon dari seorang bernama Smita yang menanyakan di mana dia bisa mendapatkan masakan biryani di kota itu. Srinu pun meminta Smita menunggu di taman, dan dia akan membawa masakan lezat untuknya. Setelah telepon selesai, Srinu mendekati istrinya, dan dia meminta kepada Suparna untuk memasaknya makanan biryani yang enak. Mendengar hal itu, Suparna menurutinya. Beberapa saat kemudian, setelah Srinu selesai mandinya, dia berpura-pura mendapat telepon dari tempat kerjaannya, walaupun hari itu hari libur, dan dia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Bahkan terlihat buru-burunya Srinu. Suparna meminta suaminya membawa biryani yang telah dia masak tadi, agar dia bisa makan di tempat kerjanya. Namun nyatanya, biryani yang dimasaki istrinya malah dia berikan kepada Smita, bahkan menyuapi Smita dengan tangannya. Dan hal itu disaksikan oleh Suparna yang sedang berada di dalam bajas ketika dirinya mengantarkan ayah mertuanya ke rumah sakit. Namun Suparna hanya bisa diam dan merasa sakit di hatinya. Keesokan harinya, Suparna berbicara kepada Srinu bahwa dirinya memahami keadaan Srinu karena dia telah menjadi ketua serikat, dan dia meminta Srinu agar bisa belajar di kursus menjahit yang baru saja dibuka, dan meminta biaya dalam hal itu kepada Srinu, dan dia pun memberikan uang kepada Suparna. Bahkan Suparna mengatakan bahwa dirinya akan mengantar dan menjemput anaknya dari sekolah. Hari-hari pun berlalu, Srinu semakin dekat dengan Smita. Srinu pun sudi mencampakkan keluarga kecilnya, sedangkan Suparna dengan kepedihan yang mendalam di hatinya, dia pun masih melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Di sela waktunya, dia belajar menjahit. Hingga suatu hari tetangga menanyakan kepada Suparna tentang suaminya yang jarang terlihat. Suparna pun merasa sangat sedih dan hanya bisa menangis bahwa keluarganya telah hancur. 6 bulan kemudian, Srinu merasa kebingungan tentang temannya yang datang dan memberikan selamat kepadanya. Bahkan Smita pun juga sama. Srinu pun bertanya apa yang sedang terjadi. Dan Smita pun bertanya kepada Srinu, tidak pernah bercerita bahwa dia sudah menikah dan mempunyai istri yang cantik dan juga pintar. Smita memberi surat kabar yang ada pada tangannya, yang isinya tentang prestasi yang didapat oleh Suparna. Srinu merasa bingung, langsung pergi menuju kediamannya, dan dia pun melihat Suparna yang mencoba berubah yang lebih menarik. Di sini Suparna menjelaskan bahwa dirinya telah lulus di sekolah, bahkan telah mendaftar di universitas. Tetapi mengingat perkataan ibunya, jika istrinya lebih tinggi pendidikan dari suaminya, maka itu akan merusak ego sang suami, dan pernikahan pun akan hancur. Dengan sebab itulah Suparna selalu memberi alasan saat Srinu menanyakan kepada dirinya kenapa dia selalu gagal saat kelas 6 ataupun saat kelas 7. Tetapi dia tidak menyangka bahwa suaminya sangat menyukai wanita berpendidikan seperti Smita. Dan dia tidak menyangka bahwa prestasi yang dia dapat disoroti di surat kabar. Kemudian Suparna bertanya, apakah Srinu menyukai penampilannya saat ini, atau dia akan menggunakan pakaian yang terbuka? Jika itu dapat memikatkan hatinya. Dengan air mata yang jatuh, Suparna mencoba menangkalkan pakaiannya. Tetapi dengan cepat, Srinu menghentikan dan memeluknya. Suparna juga meminta bahwa Srinu jangan meninggalkannya dan juga anaknya, karena dia tidak mempunyai siapa-siapa selain Srinu, dan dia bersedia melakukan apa saja permintaan suaminya. Srinu pun menyesal atas perbuatannya dan memeluk Suparna dengan erat, dan bahkan tidak mengangkat HP-nya saat ditelepon Smita. Kembali kepada Gautam. Di sini Gautam menegaskan bahwa Srinu mencoba untuk berkompromi dan kembali kepada keluarganya. Dan hal itulah yang ia lakukan kepada Yamini, dan dia pun bermaksud untuk menunjukkan tulisannya terhadap Yamini.